Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Upacara yang diikuti oleh TNI, Polri, ASN, dan instansi vertikal bertindak sebagai inspektur upacara yakni Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Hadap kiri. Gerak. Danton langsung ke depan. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan balik masing-masing pasukan ke samping kanan. Jalan. Latihan penghormatan. Hormat sejahtera. Tegak. Sejahtera. Istirahat. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat sejahtera. Tegak. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Persiapan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Pasang jalan. Dalam upacara tersebut juga dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang.
Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat senjata. Isi lapangan ini ya. Loh. Lấy cái nào mà lúc này. Dengan cipta
aman. Persiapan pembacaan teks Pancasila. Tanda kebesaran buka. Hormat sejajar. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Selain pengibaran bendera merah putih, Wali Kota Malang juga membacakan teks Pancasila dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat sejajar. Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Emang? Yang dinas pendidikan? Enggak? Ada ngomongnya. Ya. Aku nggak tahu pada berangkat.
Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, hari ini menjadi momen untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia yang mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Selanjutnya, beliau juga mengajak kita untuk kembali menengok arah pembangunan nasional melalui Astra Cita, 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu yang fundamental adalah Wali Kota Malang dalam amanahnya mengatakan bahwa sejarah dari Pancasila sudah terbukti. Tentunya nilai-nilai dari kepancasilaan dari setiap zaman berbeda dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman untuk menjalankan program Asta Cita dari Presiden dan nilai-nilai Pancasila menjadi langkah ke depan menuju Indonesia 2045. Pancasila akan membuang ruang bagi ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa moral Pancasila dapat mendorong bangsa pada dehumanisasi atau kehilangan sisi kemanusiaan. Dengan kata lain, memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, beliau kembali mengingatkan bahwa Astra Cita adalah panggilan untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan. Dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik seharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam identitas moral. Di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kemudian dalam bidang ekonomi, pembangunan harus berlandaskan prinsip keadilan sosial, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta dalam dunia digital, Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Beliau juga mengingatkan bahwa menghidupkan nilai-nilai ideologi Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap pijakan, setiap ucapan, dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Pada akhir pidatonya, beliau menekankan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, demikianlah beberapa amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang saya sampaikan. Selaras dengan hal itu, melalui peringatan ini, saya juga berharap dapat menjadi momentum untuk menyempurnakan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam memperkuat hakikat jati diri dan identitas Kota Malang yang boys berkelas dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman guna mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Wali Kota Malang berharap dengan langkah-langkah yang dilakukan nantinya bisa memberikan kesadaran kepada generasi muda akan nilai-nilai dari Pancasila dan mereka mau menjaga nilai-nilai kesaktian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salam Om Santi Santi Satyo, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa.
Mohon izin doakan kami pimpin secara Islam bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari lahir Pancasila. Semoga semangatnya menyatukan hati kami semua, menjadikan Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Raya yang adil dan sejahtera. Ya Rabb, pemilik keagungan dan kebijaksanaan, satukan pemimpin dan rakyat dalam kebijakan berkeadilan. Jadikan Pancasila cahaya di setiap langkah bangsa. Tumbuhkan toleransi, jauhi sikap saling menyakiti, pelihara martabat, kehormatan dan harga diri sebagai warisan luhur nenek moyang kami. Ya Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, beri kekuatan pada kami untuk menjunjung nilai agama, lestarikan budaya, teguhkan persatuan segenap jiwa. Ya Rabbana, Ya Rabbal Alamin, penguasa semesta, kokohkan hati kami untuk merawat cinta dan damai, hindarkan dari perpecahan, dekatkan pada kebenaran, jadikan Pancasila pedoman di setiap tindakan untuk kemajuan bangsa dan keutuhan NKRI. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Hadap kiri. Gerak. Pundak kiri saja. Gerak. Maju. Jalan. Sementara usai upacara bendera pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Wali Kota Malang menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas capaian pendidikan menengah terbaik yang diraih oleh Kota Malang. Acara peringatan Hari Lahir Pancasila juga dimeriahkan dengan persembahan tari topeng, persembahan siswa-siswi SMP Katolik Santa Maria I Kota Malang. Akan dari BPIP, kebetulan nanti ada ibu ya dari BPIP ya, nanti bisa diwawancarai. Ini adalah untuk mewujudkan eksistensi dari Pancasila, untuk mewujudkan tadi nilai-nilai luhur yang selama itu terbukti bahwa Pancasila memang betul-betul menjadi satu pedoman kita ya untuk bisa menjalankan, juga termasuk dari program Astacita dari Bapak Presiden, termasuk juga langkah-langkah ke depan untuk menjadikan Indonesia Emas 2045.
Itu tadi saya bacakan dari sambutannya BP itu, kepala BP. Jadi kita tadi disampaikan juga dalam pidato tersebut, apalagi Kota Malang sudah kita lakukan dalam menerangkan nilai-nilai Pancasila, eksistensi, kemudian dengan 1 Juni 2025 ini jadi hari kelahiran Pancasila, kita tentu tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi, tapi makna-makna yang esensi yang harus kita lakukan, termasuk juga implementasinya, dan ini juga melalui media-media, tadi juga media cetak, digital, media massa, dan lain-lain. Kita berharap bahwa langkah-langkah sudah dilakukan pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada generasi muda, arti dari Pancasila itu seperti apa, ke depan Pancasila juga seperti apa, kita lakukan secara masif. Kita dari pemerintah Kota Malang sebenarnya sudah kita lakukan hal tersebut, tetapi oleh Kepala BP perlu lagi diingatkan dan dievaluasi agar nilai Pancasila ini betul-betul dirasakan oleh generasi muda. Ini adalah penilaian dari kinerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah, ya, untuk pemerintah Kota Malang yang diwakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Ini adalah raport yang diberikan oleh Kementerian Dikdasmen bahwa pemerintah Kota Malang ini raportnya baik, gitu ya. Penghargaan ini berupa Capaian SPM bidang pendidikan terbaik. SPM bidang pendidikan, karena SPM ini kan banyak. Nah, bidang pendidikan pemerintah Kota Malang mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi kita akan koordinasikan langkah-langkah selanjutnya harus apa yang harus kita lakukan. Ya, kita harus berkoordinasi untuk menjabarkan dan mengimplementasikan dari surat Kementerian Kesehatan. Karena kita tidak ingin bahwa dengan edaran dari Menteri Kesehatan terjadi kepanikan, kecemasan. Yang tidak perlu, Pak. Ya, ini tidak perlu. Makanya ini kita sikapi untuk bisa kita berikan pemahaman pada masyarakat secara bijak. Ini memang banyak diartikan ini seperti COVID, padahal tidak seperti itu. Kita hanya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjaga agar ini kan khususnya kan juga berbeda, dan ini juga lebih aman daripada COVID. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk tidak ada penyebaran itu saja harus dilakukan. Simon Alfredo melaporkan.